Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pemirsa jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar Pak? Boleh di-unmute Pak Hendy? Selamat sore Pak Dev, Ya. kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendy, setelah ditutup menguat di menit-menit terakhir di perdagangan hari kemarin, hari ini penguatan signifikan berlanjut untuk indeks harga saham gabungan, bahkan secara intraday hari ini sudah menembus di level 7.000-an. Sudah cukup lama level ini tidak mampu disentuh dan sebelumnya sempat konsolidasi di antara level 6.800-an hingga 6.900-an. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Baik, secara teknikal IHSG bergerak sangat cukup baik ya, dan dia berhasil keluar dari satu pola yang lumayan saya suka, yaitu ascending triangle, di mana target kenaikannya itu bisa mencapai ke level sekitar 7.180 sampai 7.200. Nah, hari ini pergerakan IHSG lumayan bagus banget ya, karena berhasil menembus dari level MA20 di mana dari level 6924 dan berada di support saat ini dengan support IHSG di 6965. Jadi kalau saya lihat IHSG hari ini pergerakannya lumayan oke dengan penguatan dari big banks ya, dan saya percaya ini ada inflow yang mungkin yang telah terjadi seperti itu Pak Dev. Baik, dengan skenario kalau indeks harga saham gabungan ditutup atau mampu ditutup di level 7.000 Pak untuk besok akhir pekan dan jangka menengah, arahnya akan kemana selain resisten 7.100-an yang seperti Anda sebutkan tadi? Baik, untuk arah menengah, kalau misalnya IHSG berhasil menembus MA200 yaitu di area level 7.088, maka membuka peluang ke level 7.200 ataupun last high-nya yang kemarin. Nah, kalau ternyata dari MA200-nya itu tidak bisa di breakout, maka IHSG ada potensi untuk koreksi lagi seperti itu. Jadi untuk jangka menengah lebih ke resisten dulu 7.200-nya ataupun 7.100-nya itu mesti diperhatikan seperti itu Pak Dev. Baik, dari sisi sentimen yang berkembang, bagaimana Anda melihat risalah The Fed, kemudian juga tarif baru Trump, posisi dari nilai tukar rupiah yang hari ini juga cenderung mengalami penguatan Pak Hendy. Bagaimana Anda melihat posisi dari sisi sentimen, dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan, termasuk juga euforia IPO yang terjadi di pekan ini? Baik, kalau saya melihat dari sisi kebijakan Trump yang akan berlaku, tarifnya itu sebenarnya itu kan harusnya sudah mulai berlaku, tapi dari Presiden Trump itu mengundur ke sampai 1 Agustus, dan saya percaya dari pihak Indonesia itu pasti akan ada negosiasi kepada Amerika akan seperti apa. Kalau misalnya dia tidak ada negosiasi dan tetap menerapkan 32% tarifnya, maka itu juga menjadi suatu not good lah ya untuk Indonesia, untuk sektor-sektor tertentu. Nah, dan kemudian kemarin juga tarif dari BRICS ya juga diberlakukan tambahan 10% ya. Kita tahu bahwa officially Indonesia sudah menghadiri KTT dari BRICS kemarin, Pak Presiden Prabowo, dan saya khawatirnya itu akan berimpact lagi tambahan ke Indonesia ekstra 10%. Seperti itu. Jadi itu tidak terlalu baik gitu loh untuk ininya. Hanya saja yang saya sorot itu di tarif 50% yang telah diterbitkan oleh Presiden Trump kepada impor tembaga. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena rata-rata tembaga yang diimpor ke Amerika itu dari Peru dan Meksiko. Nah, itu yang terdampak. Sedangkan Indonesia itu memiliki
potensi yang cukup kuat di mana tembaga kita, biji tembaga kita itu secara data Januari hingga April 2024 itu mengekspor biji tembaga 2,26 miliar US dollar. Jadi menurutku kalau ternyata Indonesia bisa masuk ke tembaga untuk ekspor ke Amerika itu jauh lebih menarik menurut saya seperti itu. Baik, di luar dari sentimen yang berkembang, tadi juga Anda sebutkan Pak Hendy, saham-saham perbankan big cap hari ini rebound signifikan meskipun seperti biasa BBCA agak sedikit ketinggalan dari sisi rebound. Tapi dengan penguatan 1%, kapitalisasi yang terbesar ini cukup menutupi kekuatan dari harga saham gabungan untuk tetap bertahan di atas 7.000. Langsung saja kita ke BBRI Pak, melesat di 5,16%, 3870. Intraday hari ini ke 3880. Analisis dan rekomendasi dan peluang dari BBRI ke 3.900 maupun potensi ke 4.000. Baik. Untuk BBRI menurut saya ini rejection yang cukup bagus karena dia berhasil bertahan di support kuat 3650. Saat ini challenge-nya itu di area 3950 sampai area 4000. Itu merupakan resisten yang lumayan kuat. Kalau ternyata BRI bisa breakout, maka dia ada potensi lagi ke level 4.250, yaitu MA200-nya. Dengan support saat ini itu di 3.810 sampai 3.760. Rekomendasinya Pak untuk esok akhir pekan? Kalau untuk BRI, rekomendasi saya menurut saya lumayan menarik ya. Kalau memang mau trading, bisa untuk buy ya dengan level area support tadi. Baik, penutupan hari ini 3870 menguat signifikan di 5,16%. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya Pak, ada BBCA. Tadi sempat penguatannya terbatas, tapi di penutupan kembali melonjak di 1% ke 8.600. Intraday hari ini 8650. Pertanyaan juga sama, rekomendasi dan analisis untuk BBCA. Baik. Untuk BBCA menurut saya ini masih sideways, jadi kalau menurut saya mungkin bisa untuk dihindari dulu untuk trading karena tidak ada momentum yang bisa kita gunakan beda dengan Bank BRI tadi. Dengan support saat ini BCA itu di level 8.500 ya, itu level yang cukup kuat dengan resisten di level 8.750. Kalau dia bisa breakout dari 8750, maka dia ada potensi ke level 9000 lagi. Baik, analisis beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Dari perbankan kita bergeser ke grup Prayogo Pangestu. Pak Hendy, kondisinya juga menarik Pak, ketika dari saham-saham Prayogo Pangestu kompak mengalami kenaikan signifikan dalam 2 hari terakhir, namun TPIA lajunya cukup tersendat, bahkan hari ini melemah sendirian Pak. Sementara untuk dari anak usahanya yang IPO hari ini kembali mencatatkan auto reject atas. Dan kebetulan TPIA juga ditanyakan oleh para penanya dari pemirsa IDX Channel, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Hendy, mau tanya saham TPIA, semua saham PP pada naik, tapi belum ada pergerakan naik untuk TPIA. Analisisnya? Baik, kalau menurut saya TPIA ini memasuki fase sideways, tapi sideways-nya itu kelihatannya belum ada distribusi yang cukup signifikan. Ya, wajar banget kalau TPIA itu tersendat karena orang-orang itu pada antusias itu kepada CDA, yaitu di mana CDA merupakan anak usaha dari TPIA itu sendiri. Sehingga mostly yang sering saya lihat ketika anak usaha dari induknya itu IPO, biasanya induknya itu selalu struggle, selalu sideways dulu. Jadi itu yang saya perhatiin. Jadi sejak zaman waktu itu ada RO ADMR, kemudian waktu itu ada ASA dengan ASLC. Nah itu dia punya induk usaha selalu struggle. Karena kenapa menurut saya flow-nya itu pindah ke anak usahanya. Karena waktu itu ketika investor ingin beli anak usahanya itu kan tidak bisa beli anak usahanya dari market. Jadi mereka belinya dari TPIA. Jadi sama aja dengan dia memiliki anak usahanya seperti itu. Nah, karena anak usahanya sudah IPO, maka flow-nya pasti akan terpecah. Oke, singkat saja Pak, rekomendasi di tengah pelemahan TPIA hari ini?
TPIA menurut saya enak sih untuk trading dengan support di 9.600, resisten di 10.100, paling cuman buy on support, sell on resisten. Baik, penutupan hari ini di 9.900 melemah di 1,49% ketika dari saham-saham grup Prayogo Pangestu dalam beberapa hari terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Pak Hendi,